Mengingat pengaruh keluarga Polen di seluruh Amerika Utara, benar-benar ada seseorang di asosiasi yang sangat dekat dengan keluarga Polen, maka semua orang akan seperti bintang bagi bulan untuk menawarkannya. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu jauh. Mencoba mencari kenalan keluarga Polen di Kamar Dagang Indonesia New York lebih sulit daripada menemukan Messi di tim nasional sepak bola. Mendapat kabar ini, Tama pun tak perlu khawatir. Namun, tidak dapat menemukan Jesse masih membuat hatinya tidak terlalu aman. Jadi, dia secara khusus menelepon untuk mendesak Joseph mengirim seseorang untuk diam-diam melindungi keselamatan Gemma setelah dia tiba di New York. Di samping itu, setelah Gemma memastikan bahwa Tama bersedia menemaninya ke makan malam amal itu, dia segera memberikan berita itu kembali ke pihak lain. Setelah menerima berita itu, Presiden Kamar Dagang Indonesia, Barney, sangat senang, dan kemudian segera memberitahu Zakari tentang kabar baik itu juga. Zakari secara alami bersemangat. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa umpan rancangan Jesse akan begitu efektif dan mudah ditipu Gemma, penyanyi wanita nomor 1 di Indonesia, masuk. Dia menyuruh seseorang memanggil Jesse ke ruang kerjanya, dan hal pertama yang dia katakan ketika bertemu dengannya adalah kegembiraan. "Jess, Anda jenius sialan, ikan besar benar-benar mengambil umpan dengan sangat mudah." Jesse sedikit tercengang, dan kemudian bertanya dengan ekspresi mendesak di wajahnya, "Tuan Muda Fei, apakah Gemma sudah setuju untuk menghadiri makan malam amal?" "Ya," Zakari berkata dengan penuh semangat, "setelah saya memberitahu Barney dari Kamar Dagang Indonesia tentang rangkaian kata yang Anda rancang, dia menemukan seseorang untuk bertanya padanya, dan dia dengan cepat setuju." Jesse tertawa, "Wah, bagus sekali. Dengan cara ini, kami akan memiliki lebih dari seminggu untuk merancang dengan benar, dan rancang dengan benar, bagaimana membuat Sarah bergerak ketika saatnya tiba." Zakari memandang Jesse dan berkata dengan penuh penghargaan, "Jesse, otakmu benar-benar hebat. Awalnya kupikir ini mungkin sangat sulit, dan bahkan mungkin berakhir dalam pertempuran senjata jalanan, tapi saya tidak pernah berpikir itu akan diselesaikan dengan mudah. Kamu dilahirkan untuk melakukan hal-hal buruk." Jesse tertawa dan berkata dengan rendah hati, "Tuan Muda Fei, ini masih berkat inspirasi yang Anda berikan kepada saya. Jika bukan karena kamu, beraninya aku memiliki pemikiran seperti itu tentang Gemma." Zakari tertawa, "Banyak hal seperti ini, terkadang yang membuat Anda naik ke level berikutnya, belum tentu diri Anda sendiri, tetapi klien yang lebih menuntut." Jesse mengangguk dan mengangguk ke samping. "Ya Tuan Muda Fei, Anda adalah klien yang paling menuntut, memberiku tugas yang paling mustahil. Tapi aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantumu mengalahkan Gemma dengan lancar." "Bagus," Zakari mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Mulai dari 2 hari ini, kamu harus mempelajari tata letak keseluruhan Hotel Wang Fu dan melihat bagaimana memulai dengan tingkat keberhasilan tertinggi." "Tidak masalah," Jesse berkata, "Tuan Muda Fei, beri aku desain Hotel Wang Fu, aku akan mempelajarinya." Zakari berkata tanpa berpikir, "Saya akan memanggil seseorang untuk segera menyiapkannya. Apakah Anda memiliki hal lain yang Anda butuhkan?" Jesse memikirkannya, berkata, "Biarkan Gemma menghilang secara misterius di Hotel Wang Fu. Hal seperti ini menurutku ninja yang terbaik, dan para ninja yang membawanya keluar akan memberikan arah spekulasi dari luar dan dapat sepenuhnya mematikan LED. Ada 100 manfaat, jadi Tuan Muda Fei sesegera mungkin memanggil ninja ke New York, lalu aku akan berlabuh dengan mereka semua detail tindakan." Selama beberapa hari berturut-turut Cataclysmic Front mengerahkan lebih dari 1000 tentara ke New York, namun tetap gagal menemukan keberadaan Jesse. Hal ini membuat Yoshua merasa malu, hampir setiap hari menelepon Tekma untuk meminta maaf. Tama tidak menyalahkannya, dia tahu bahwa untuk memiliki petunjuk untuk hal-hal seperti itu, yang dibutuhkan adalah memiliki rantai yang lengkap. Sekali link hilang,
kalau mau segera direstor tidak mungkin, belum lagi Cataclysmic Front, bahkan untuk Badan Keamanan Nasional AS, ada banyak orang dan hal-hal yang tidak dapat ditemukan. Jesse tidak ditemukan dari Bandara JFK New York. Cataclysmic Front sementara tidak dapat mengisi bagian petunjuk yang kosong ini, tidak mungkin dengan mudah menemukan keberadaannya. Dia bermaksud untuk menyelidiki semua kendaraan dan helikopter yang masuk dan meninggalkan bandara dalam beberapa jam setelah kedatangan Jesse di New York, cari tahu pemilik di belakang mereka melalui kendaraan ini, lalu cocokkan mereka dengan Jesse satu persatu untuk melihat siapa yang berpapasan dengannya. Namun setelah metode ini diusulkan, ditolak oleh Tama. Ini terutama karena Tama semakin merasa, Jesse ini di New York harus memiliki pendukung yang lebih kuat, kalau tidak mungkin menghilang begitu saja. Dalam hal ini, jika Yoshua mulai menyelidiki transportasi, bahkan jika penyelidikannya lebih rahasia, itu pasti akan menyentuh mekanisme peringatan dini pihak lain. Dalam hal ini, itu pasti akan memperingatkan ular. Karena itu, Tama tidak begitu khawatir dengan keberadaan Jesse. Karena dia tahu bahwa pria ini tidak bisa bersembunyi selama sisa hidupnya. Tidak perlu menggali tanah untuk menemukannya karena dia akan keluar cepat atau lambat. Sekarang Cataclysmic Front telah menempatkan kekuatan besar di New York. Begitu Jesse memberanikan diri, dia dan semua atasan dan bawahannya akan terjaring-jaring. Meskipun Jesse belum menunjukkan wajahnya, rencananya yang dirancang khusus untuk Gemma masih berjalan dengan tertib. Dalam beberapa hari terakhir, dia mengikuti Zachary setiap hari dan pergi ke Hotel Wangfu New York. Namun, karena dia bersama Zachary sepanjang waktu, dia tidak terkena pandangan publik sedikit pun. Wangfu Hotel sangat besar sehingga ballroomnya bahkan memiliki gedung 2 lantai terpisah yang luasnya lebih dari 10.000 meter persegi. Di antaranya, lantai pertama adalah ballroom dan kamar pribadi, sedangkan lantai 2 adalah dapur belakang, ruang peralatan, dan ruang staf. Melalui survei lapangan Hotel Wangfu, Jesse sudah memikirkan rencana tindakan yang sangat rinci. Setelah Zachary membawanya ke sini selama beberapa hari berturut-turut, dia juga sedikit cemas di dalam hatinya, jadi dia tidak bisa tidak bertanya kepadanya, "Jesse, apakah kamu sudah punya rencana?" Jesse tersenyum tipis dan berkata kepada Zachary, "Tuan Muda Fei, rencananya sudah ada." Zachary buru-buru mendesak, "Cepat, katakan." Jesse kemudian berkata, "Saya telah mengembangkan informan mahal dari perusahaan keamanan lokal yang bekerja sama dengan agen Gemma, dan belajar darinya tentang cara dasar mereka melindungi tokoh masyarakat setiap hari. Dan mereka memiliki set manual eksekusi mereka sendiri, yang memiliki semua standar eksekusi mereka, serta strategi untuk menghadapi kejadian tak terduga." Jesse berkata dan melanjutkan, "Untuk perusahaan keamanan ini di Amerika Serikat, rutinitasnya serupa. Fokus utama dari perusahaan-perusahaan ini adalah untuk melindungi orang yang menjadi target dengan energi penuh di luar ruangan, apalagi saat target orang jalan kaki, dengan mobil keluar proses. Dalam proses ini, mereka tidak akan lepas tangan. Kalau ada orang di sepanjang jalan yang membuat plot, kalau di luar ruangan, juga harus dalam pandangan terbaik dari titik tinggi untuk mengatur pengamat dan penembak jitu. Pemantauan lingkungan sekitar secara real time ada di sana. Namun, begitu target berada di dalam ruangan, kewaspadaan mereka akan jauh lebih santai." Setelah jeda, Jesse melanjutkan, "Begitu targetnya pergi ke lingkungan dalam ruangan, proses dasar mereka adalah pertama-tama melakukan pemeriksaan keamanan lingkungan dalam ruangan untuk melihat apakah ada penyadapan dan peralatan syuting di dalam ruangan, untuk melihat apakah ada risiko keamanan." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.